Iya, AMG Radio, sumber inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk seluruh pendengar setia mitra AMG Radio di siang hari ini ya. Mohon maaf, Fandi blebet banget di siang hari ini karena baru kali ini lagi kembali membawakan program talk show selama kurang lebih 2 bulan ya. Nggak bersapa suap di program ini karena berhubung Fandi lagi sibuk dan juga ya tahulah anak muda macam mana tuh aktivitasnya ya. Iya, dan di siang hari ini Fandi punya bintang tamu yang sudah Fandi jelaskan di sebelum-sebelumnya ya, bahwa kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Asik, masih muda juga, mungkin buat anak muda so tahu dia ini siapa ya. Kalau ada yang tidak tahu tidak mungkin. So, di hari ini ya, pada tanggal 23 Maret 2024, Fandi akan menemani Anda sampai dengan kurang lebih setengah 3 nanti ya, dengan bintang tamu kita yang sangat kece abis ya. Ya, untuk seluruh pendengar setia mitra AMG Radio dapat mendengarkan AMG Radio lewat aplikasi online Radio Box ya, yang dapat di-download ataupun diunduh di Play Store maupun Apple Store. Caranya gampang banget ya. Tinggal buka saja Play Store maupun Apple Store Anda, kemudian cari aplikasi online Radio Box ya. Nanti kalau sudah ketemu, dia ada aplikasi yang huruf Y. Dia ada simbol Y-nya di tengah. Kalau sudah silakan di-download ataupun diunduh, dan kalau sudah silakan dibuka. Di kolom pencarian di atas itu ada kolom pencarian, tinggal cari saja AMG Radio Bolmut. Ya, atau buat kalian semua yang mungkin HP memori penuh ya, boleh banget AMG Radio itu didengarkan lewat Google. Caranya gimana? Gampang banget, silakan buka Google Anda, kemudian cari di kolom pencarian, tulis AMG Radio Bolmut ya. Nanti itu ada paling pertama, silakan diklik websitenya. Terus kalau sudah terbuka silakan di play nanti. Ya, atau juga AMG Radio dapat dilihat secara streaming di akun Facebooknya AMG Bolmut ya. Nanti ya, terang langsung jo berkenalan dengan bintang tamu di siang hari ini. Halo, selamat siang. Buat Bapak Randi Talibo. Bapak cuy. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Muhammad Randi Talibo. Bukan Muhammad lah. Randi bukan. Randi Talibo. ST ya? ST. ST. Oh, mungkin mohon maaf ya, cuma Fandi yang dingin salah. Enak kayaknya siang hari ini ya, guys. Oh iya, bagaimana puasa lancar, Jo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang di siang hari ini dalam program Nasi ya, ngobrol asik bareng Fandi ini, namanya aja programnya Nasi ya. Ditambah dengan ST. Jadi ST dingin. ST dingin ya. Jadi memang nasi ST sama dingin atau ST hangat di? Bagus sih kalau siang-siang sebegini ST dingin ya. ST dingin. Iya, kalau ST kong dingin lagi. Ya, apa sih pembahasan kita di siang hari ini? Iya. Iya, dan selamat siang buat Bapak Randi ya. Di siang hari ini bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini? Kayaknya Fandi lihat sih sibuk banget ya akhir-akhir ini, memang ada di Boroko sini. Padahal kan posisinya kan di Bolangitang gitu. Iya. Apa sih ya? Sibuk. Boleh tuh pakai logat. Boleh, bebas aja. Bolangitang atau Bolmut atau Mania Kira boleh tuh. Boleh banget. Cuman kalau Fandi kan memang udah terbiasa dengan bahasa baku kalau siarannya. Iya. Memang ada sedikit campuran-campuran Iyojo. Iyojo. Jadi sesuai kenyamanan dari bintang tamu kita di siang hari ini. Iya. Nah, sebenarnya apa ya? Bisa dibilang kesibukan enggak juga ya. Lebih tepatnya ke tuntutan kerja lah ya. Tuntutan kerja kebetulan kan. Mari jotorang ke Ramadan Fair, sekalian mengajak teman-teman yang lagi ada banonton 4 orang ini. Mari jotorang ke Ramadan Fair. Nah, lokasi Ramadan Fair itu ada di lapangan Kembar Boroko yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Nah, kebetulan kita Randi sebagai bisa dibilang salah satu ya remah-remah lah ya di dalam Ramadan Fair ya. Jadi kita ada backing satu manajemen. Kebetulan ya alhamdulillah sih
Dinas Pariwisata melirik orang kreativitas, terutama industri kreatif yang ada di Bolamondo Utara ya begitu. Nah, alhamdulillah Dinas Pariwisata juga lebih tepatnya mensupport sih sebenarnya kalau mengajak orang untuk berpartisipasi kan lah. Nah, jadi orang itu kita lebih tepatnya Mosombia manajemen itu diundang untuk mengisi acara, diajak kolaborasi. Ada beberapa ya kayak Mosombia Akustik, grup band Mosombia Akustik, terus ada Mosombia Lensa Mosombia, yaitu kalau jadi Mosombia Akustik itu adalah grup band, dan kalau Lensa Mosombia itu dia adalah kayak orang-orang kreatif yang bergerak di fotografer, videografer gitu. Ya begitulah kurang lebih lah. Iya, dan semalam juga karena Fandi tidak siaran, semalam Fandi diundang juga menjadi juri ya di lomba fashion show busana muslim. Jadi kayak tidak sangka saja ternyata dipercayakan untuk menjadi juri ya di acara Bola Amongondo Utara, kabupaten loh ya, bukan kecamatan ataupun desa. Iya, dan ngomong-ngomong tentang Mosombia ya. Apa sih itu Mosombia? Kenapa baru kayak Fandi itu baru dengar sih namanya itu? Itu apa? Nah, Mosombia itu sebenarnya pertama Mosombia itu ada. Jadi kita suka backing brand, brand lokal ya. Brand lokal ya mungkin insya Allah kalau bisa menjadi brand nasional atau melebihi internasional ya alhamdulillah. Bulan puasa ini ya. Ya, amin. Tapi tujuan kita sebagai mau dibilang manajer juga bukan, mau dibilang owner juga bukan, tapi lebih tepatnya kita waktu itu pengen bikin satu brand lokal yang namanya asli bahasa daerah Torong dua nama ini sama-sama lagi. Iya, aduh. Bagaimana ini? Panggil sendiri nih. Bintang tamunya Randi yang bawa juga Fandi. Jadi cuma beda awalan doang. Iya, ya. jadi kalau Ndi. Jadi kalau dipanggil Tandi ya. Ya, terus gimana lanjut? Jadi mau bikin brand tapi DP bahasa daerah. Jadi kayak ya contohnya Mosombia. Mosombia itu sebenarnya kan bahasa Bolmut sebenarnya. Tapi arti untuk Mosombia yang paten itu orang nggak bisa terjemahkan langsung begitu. Kayak contoh, kalau duduk kan litu bahasa Polangitan. Iya, Nah, litu itu arti bakunya ya duduk. Nah, kalau Mosombia itu nggak ada arti bakunya. Nah, sementara tertarik nih Mosombia karena Mosombia bisa dipakai di berbagai kalimat begitu nih. Jadi kayak, Mosombia kama ini radio jadi kayak radio itu tuh keren begitu dang. Iya, dalam artian Mosombia itu maknanya itu lebih ke wow, keren begitu. Bisa digunakan di berbagai kalimat. Begitu juga dengan Mosombia yang kita buat ini Nah, Lensa Mosombia itu bergerak di bidang fotografer, videografer. Ada juga Mosombia Podcast. Nanti insya Allah Fandi boleh hadir begitu. Aduh, diundang ini ya. Boleh pakai banget diundang secara live guys. Boleh ya. Boleh promosi ini. Oh boleh. Nah, jadi kalau buat tamang-tamang juga yang suka membalia podcast tentang Bola Amongondo Utara dari Sangkup sampai Pinogaloman ada di Mosombia Podcast di YouTube. Iya. Jadi program ini juga dibuat ya untuk memperkenalkan buat seluruh bintang tamu yang punya usaha, punya komunitas, punya apapun itu. Thank you. Untuk bagaimana supaya di Bola Amongondo Utara itu maupun di luar Bola Amongondo Utara itu orang-orang bisa lihat ternyata di Bola Amongondo Utara ini di Bolmut banyak ternyata anak-anak muda yang kreatif. Terus jiwa bisnisnya lebih besar, ya kan? Jadi program ini salah satu ajang untuk mempromosikan pribadi masing-masing, ya, dan juga mempromosikan Fandi juga. Ya. Thank you. Mosombia itu sudah berapa lama sih dia berdiri, Randi? Kita panggil Randi aja ya, jangan panggil Dindi. Iya sih, jadi belibet nanti. Belibet ya, oke. Nah, jadi Van, kita panggil Van aja ya. Iya, panggil jadi Van. Van sebenarnya Mosombia itu hadir ya. Mosombia itu hadir sebenarnya dari tahun 2000, baru berapa tahun ya? 2 tahun kayaknya, 2 tahun terakhir.
dari 2021 akhir begitu. Iya, 2021 akhir. Pertama Mosombia lahir itu sebagai lensa Mosombia. Lensa Mosombia dulu. Jadi foto videographer profesional wedding begitu. Jadi for teman-teman juga yang pengen foto profesional wedding sama videographer wedding, boleh juga kontak lensa Mosombia. Nah, jadi 2021 itu Mosombia itu lahir dengan lensa Mosombianya dulu. Nah, baru lensa Mosombia berkembang jadi Mosombia Garage. Nah, Mosombia Garage itu kan artinya garasi ya, dalam bahasa Inggris ya. Nah, garage. Iya, garage begitu ya. Bukan garaga. Kalau garaga mah panji petualang gitu. Enggak tahu sih. Nah, itulah ya, pokoknya. Nah, Mosombia Garage itu bergerak di reviewer otomotif begitu. Nah, kemudian ada juga Mosombia Musik. Nah, Mosombia Musik itu ada orang sekelompok beberapa pegiat-pegiat seni yang ada di Bolmut. Nah, itu orang bikin cover lagu. Kebetulan yang pertama orang bikin itu coveran lagu Komang. Komang sih. Lagu Raim Laode yang judulnya Komang. Komang, bukan keong ya? Komang. Nah, orang okay. bikin Komang itu waktu di Mosombia Musik. Nah, ada juga Mosombia Podcast. Nah, Mosombia Podcast itu hostnya tersendiri sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau namanya Mosombia ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2021 akhir ya. Jadi lahir dari lensa Mosombia. Nah, dari lensa Mosombia ini jadilah wadah Mosombia itu ada beberapa di dalamnya. Ada beberapa part di dalam. Jadi Mosombia itu sebagai wadah untuk menampung kayak misalnya ada lensa, juga ada podcast, ada akustik, ada musik. Jadi semua ada dalam satu Mosombia. Iya, dalam satu manajemen lah ya bisa dibilang. Manajemen, iya. Dan ini sebenarnya Cindy, ini sebenarnya kita berinisiatif mau bikin Mosombia manajemen ini juga mengajak seluruh masyarakat Bola Mongondo Utara khususnya pemuda. Jadi kalau boleh orang pemuda yang punya kreativitas, entah itu di bidang apapun, kreativitas dalam segi industri kreatif ya, industri kreatif yang ada di Bolmut, orang sekarang jangan tako yang ada wadah. Kalau mau suka ada wadah ya tinggal hubungi Mosombia saja begitu. Iya, kalau misalnya suka musik ya orang orang prepare ke musik begitu. Nah, kalau untuk misalnya contoh ya kan ada seni juga yang lain, mungkin komika, ada beberapa seni juga yang lain sih sebenarnya. Nanti orang insya Allah orang berkarya sama-sama sih begitu. Iya, sebenarnya di Bola Mongondo Utara ini sih banyak sih wadah-wadah buat menampung kreativitas dari pemuda-pemudi di Bola Mongondo Utara ya, termasuk salah satunya ini jadi penyiar radio juga. Sebenarnya kalau ada yang suka jadi penyiar radio bisa datang ke sini aja. Ya belajar di sini, kami welcome. Kasih ajar bagaimana, karena kita sama-sama masih belajar juga. Tidak ada namanya itu profesionalisme. Jadi kalau misalnya ingin belajar komika bisa gabung di Mosombia juga ya kan. Nah, jadi Mosombia itu sebenarnya lebih tepatnya kalau misalnya ada info-info tentang seni kreatif yang ada di Bolmut, boleh juga up di Mosombia Podcast begitu. Jadi kemarin juga ada bintang tamunya Mosombia Podcast itu seorang komika yang alhamdulillah beliau juga sudah berkarya di Manado dan ada komunitas juga di Manado begitu, dan bisa dibilang sudah ya semi profesional dan mungkin lebih tepatnya profesional sekali mungkin ya. Nah begitu, jadi memperkenalkan ke masyarakat Bola Mongondo Utara khususnya pemuda bahwa ini loh, di Bolmut ada komika gitu, di Bolmut ada grup band, di Bolmut ada ini, di Bolmut ada itu begitu. Iya. Jadi kalau tidak tahu apa itu komika itu adalah stand up comedy ya. Jadi mungkin pada umum yang orang tahu stand up comedy bukan komika ya. Jadi komika itu adalah stand up comedy. Jadi stand up comedy itu kayaknya program begitu. Nah, stand up comedy itu programnya. Nah, pelaku yang bakasnya lucu orang itu namanya komika. Itu kurang lebih seperti itu sih yang kita tahu.
Iya, betul. Ya, apa namanya, ngomong-ngomong tentang Mosombia nih, Fandi, mohon maaf banget ya ini sampai lupa. Ternyata di hari ini adalah 1 tahun dari AMG Radio Bolmon. Masya Allah. Tidak menyangka sih kalau hari ini genap 1 tahun AMG Radio itu mengudara di Bola Amongondo Utara dan menjadi satu-satunya radio streaming di Kabupaten Bola Amongondo Utara ya. Tepuk tangan dulu untuk Fandi. Iya, dan sebenarnya kita melenceng sedikit dulu ya. Kita bahas dulu AMG Radio ya. AMG Radio ini memang adalah wadah di mana untuk bisa menampung kreativitas juga buat anak-anak muda yang ada jiwa untuk belajar siaran, broadcasting ya. Memang banyak sih anak-anak yang ada jiwa-jiwa broadcasting tapi tidak tidak tersalurkan karena mungkin bingung mau disalurkan kemana ya. Jangan salurkan ke tempat lain dong. Astagfirullahaladzim, bulan puasa ini ya. Ya itu kan konotasi setiap orang sih bahasa tadi ya. Iya sih, mungkin ada yang otaknya negatif, mungkin langsung cik ya. Janganlah ya. Kalau yang positif mungkin oh ya wes lah. Ya kayak sama kayak Mosombia. Mosombia juga adalah wadah untuk kalian semua yang ingin menyalurkan bakat atau bermusik ya, ingin bermusik. Mungkin ada jiwa musik yang bisa aransemen, bisa gabung di Mosombia lah toh. Apalagi apalagi mohon maaf ada iklan tadi. Santuy. Iya. Jadi Ndi, kalau misalnya AMG Radio itu bisa langsung belajar siaran atau bagaimana? Atau maksudnya ini sorry, hostnya ini host ya? Ini kebalik ya. Ini malah ditanya. Itu nanti sih kalau Bapak undang saya di podcast Anda, nanti Bapak tanya itu ya. Iya, kita bahas di podcast saja ya. Iya, nanti part 2-nya di podcast Mosombia nanti ya. Mosombia podcast. Ya lanjut, terus selain Mosombia ada aktivitas apa lagi yang Bapak lakukan misalnya? Jadi sebenarnya kita juga sebenarnya bantu orang tua juga sebenarnya. Anak teladan ini. Sebenarnya bantu orang tua. Jadi orang tua itu kan ada brand wedding ya. Wedding. Nah kebetulan namanya itu Randi Wedding Organizer, RWO. Nah mungkin alhamdulillah sudah beberapa orang mungkin yang tahu di Bola Amongondo Utara. Randi. Tahu lah, tidak mungkin tidak tahu ya. Randi ya. Sekalian promosi ini. Kalau ada yang bilang kalau ada mau pesta terus sebut kata Randi ya sudah pasti itu ya. Ada kanopi lah. Lanjut ya. Nah jadi sebenarnya belajar juga sih sebenarnya tentang kan di wedding itu sebenarnya kreativitas kan, kreativitas yang diuangkan ya. Kalau bisa dibilang secara singkat seperti itu ya. Soalnya kan di situ ada ukiran-ukiran apa namanya dekorasi. Iya. Ya ada lampu-lampu, lighting, ada musik juga ya kan, ada fotografi juga, ada videografi juga. Ada MC juga ya kan? Ada MC juga. Jadi paket lengkap komplit ya. Paket lengkap komplit. Nah, jadi sebenarnya belajar juga dari orang tua bahwa ketika orang mau berusaha untuk apa namanya ya? Ketika orang berusaha untuk bagaimana kreativitas orang salurkan dengan baik ya. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa income juga akan datang dengan sendirinya sebenarnya sih. Nah, aktivitas selain mengelola Mosombia manajemen ini sebenarnya apa ya? Dia bantu orang tua di segi kreatif itu karena kita juga suka sebenarnya apa ya, desain bukan desain sih, lebih ke mengatur apa ya namanya ya, dekorasi wedding begitu nih sebenarnya. Dekor ya, begitu dekor lah ya. Jiwa-jiwa kreatif memang ada ya di Randi ini ya. Ibu. Dari ibu bapak turun nih. Iya, sama kalau saya juga kan punya usaha buket gitu ya. Jadi memang suka kayak namanya
kayak begitu tuh bikin termotivasi kayak, lah. jadi memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa laki-laki itu bisa semua, Iya. bukan cuma perempuan loh ya. Kecuali masak sih agak. Oh, kalau masak saya angkat tangan cuy. Kalau masak sih sedikit saja bisa ya. Selain itu no. Oke, kita baca komentar dulu di Oke, Facebook ya. siap. Randi di sini ada. Banyak juga ya. Iya, di sini kayak ada yang nonton 20 mata ini. Aduh, banyak banget ternyata ya. Iya, dari Warsito Pua katanya salam dari Bintauna. Warsito Pua. Salam brother. Itu teman seperjuangan apa ya? Fotografi, videografi. Oh iya. Ini katanya salam dari Bintauna. Siapa tahu boleh collab project kreatif antara Bolang Intang dan Bintauna nih. Oh siap. Oh boleh pakai banget ya. Jadi kalau mau dihadir di talk show juga AMG Radio boleh banget. Nanti call apa namanya? Hubungi saja inbox Fandi ya. Nanti akan direspon. Atau langsung di AMG Radio. Iya, atau langsung komen kirim pesan saja di sini. Ada Lukman Daud, halo salam kenal Warsito Pua ya. Oke. Mereka itu saling menyapa ya. Oke. Jangan ini loh. Kemarin bintang tamu yang komika itu asli orang Bintauna. Oh. Iya, asli orang Bintauna. Farid Mamonto. Farid, kita promosi mana ya? Oh, Farid Mamonto dia sering komen di live streaming AMG Radio. Oh iya, siapa tahu dia nonton. Iya, nanti memang sebenarnya ada rencana untuk undang beliau ya, karena baca-baca profilnya kayak di MC juga, komika dan lain-lain sebagainya, dan suka gabung di live streaming AMG Radio, sering request lagu begitu ya. Oke, masih bersama bintang tamu kita di siang hari ini ada Randi Talibo ya. Iya. Masih membahas tentang Randi Wedding Organizer ya. Itu kenapa bisa kan anak-anak pada umumnya kalau mau melanjutkan usaha orang tua itu kayak malas banget begitu, atau kayak tidak mau. Kenapa Randi mau untuk meneruskan bisnis orang tua? Apa ya? Lebih tepatnya karena memang kan seperti Fandi yang kita jelaskan tadi, Van. Jadi kan kita juga kan suka dengan industri kreatif, ya kan, musik, bermusik, ya pokoknya melihat komika ya, tertarik dengan kegiatan-kegiatan seni lah ya. Nah, jadi karena itu kayaknya, karena tertarik dengan kegiatan seni, wedding itu kan sebenarnya seni sebenarnya. Seni memang. Ya, karena tergabung semua di situ. Kayak contoh seperti kita bilang tadi, fotografer, videografer, bermusik ya kan, dekorasi itu kan semuanya seni ya. Jadi kalau seperti seni yang begitu ya tertarik aja sih sebenarnya ya. Kecuali ya mungkin memanage untuk pekerja mungkin, atau waktu yang dijanjikan oleh klien dan sebagainya, mungkin yang itunya yang belum kita belajar lebih dalam sih gitu. Apalagi kemarin itu tahun lalu ya buka rekrutmen untuk RWO ya. Iya. Nah, sebenarnya rekrutmen untuk RWO itu mau diarahkan ke yang lebih profesional lagi, RWO sebenarnya sih. Jadi Randi Wedding Organizer itu kan sebenarnya sebelumnya kan dikelola oleh mama papa itu dari tahun, kalau ndak salah itu dari tahun 1997. Kita masih umur berapa itu? 2 tahun nih. Saya juga masih 2 tahun sebenarnya itu. Iya, aduh, memang udah lama sekali ternyata. Iya, jadi RWO itu dari tahun 97. Nah, berpikiran ke belakang, jadi menurut kita yang kita bisa ambil dari situ, orang tidak bisa membuat karya atau membuat sesuatu itu seperti membalikan telapak tangan. Tidak bisa seperti itu, guys. Jadi kalau ngoni misalnya mau mencoba sebagai musisi atau sebagai penyiar ya, terus masih ada kegagalan, ya orang harus belajar sebenarnya dari kegagalan tersebut. Nah, contoh ya seperti usaha mama papa gitu,
dari tahun 97. Coba kegagalan seperti apa yang orangnya ada apa coba? Iya, dari 97 ya, dan dari 97 itu sudah banyak orang yang kenal Randy Iya. Wedding ya. Randy Wedding dulu. Randy Wedding dulu. Iya, Jadi Randy Wedding. kalau apa-apa, kakakku juga dulu kemarin pas menikah ya pakai Randy juga. Iya, alhamdulillah ya. kurang aku yang belum ya, nanti saja Jo ya, karena orang mungkin tidak tahu jodoh ini so lahir atau belum. Iya, membahas tentang Randy Wedding Organizer ya. Seperti yang Randy sudah bilang tadi, di dalam itu kan ada lensa Mosombia. ada MC itu termasuk dalam satu manajemen Mosombia atau seperti atau tersendiri tercover dengan yang lain. Nah, begini, lebih tepatnya ya kalau misalnya orang baca cerita Randy Wedding Organizer, jadi RWO itu menyediakan sebenarnya yang seperti itu. Jadi menyediakan kayak contoh MC, contoh dekorasi. Jadi dekorasi itu kan banyak ya. Ada dekorasi pelaminan, ada dekorasi plafon, ada dekorasi jalan begitu, ada dekorasi pintu masuk. Banyak dekorasi sebenarnya. Banyak sekali. Jadi bukan cuman dekorasi sekian begitu ya. Contoh atau berapa sih dekorasinya? 15 juta contoh ya. Contoh paling 15 juta gitu. Mahal begitu. Nah, sebenarnya dekorasi itu tanya dulu. Dekorasi seperti apa? Dekorasi pelaminan kah? Dekorasi apa begitu. Nah, itu dekorasi ya. Mungkin ada kursi juga, ada makanan juga, ada cateringan juga. Nah, Randy Wedding Organizer itu menyediakan semua itu, Van. Yeah. Nah, Mosombia itu, jadi lensa Mosombia itu kayak partner kerja dari RWO. Oh iya. Ya, seperti itu. Jadi kayak lensa Mosombia, kalau misalnya klien butuh, jadi misalnya dekor nih udah selesai, cerita dekor udah selesai. Nah, misalnya klien butuh, di RWO ada fotografer, videografer nggak sih? Ya kan, mungkin kan ada beberapa klien yang batanya seperti itu, ya kan, ada fotografer, videografer profesional wedding nggak ya? Oh ada. Nah, adanya, itu lensa Mosombia di bawah, gitu. Jadi memang partner kerja ya? Iya, partner kerja kurang lebih antara anak dan ibu. Anak dan ibu. Jadi memang ini usaha tidak pernah akan berakhir karena memang ada partner ya. Iya. Dan yang mengelola dia, Randy. Begitu sih sebenarnya. Nah, di Randy Wedding Organizer juga kayak contoh sound system itu kan nggak ada di lensa Mosombia dan nggak ada juga di RWO. Nah, RWO juga menyediakan partner kerja seperti sound system, begitu. Cateringan. Nah, kalau cateringan itu dihandle langsung oleh Randy Wedding Organizer sebenarnya. Nah, ada juga sih kayak yang misalnya contoh ini, contoh Fandi mau nikah, terus nggak ada halaman begitu, nggak ada halaman buat bangun tenda begitu untuk kegiatan pernikahan begitu. Nah, Randy Wedding Organizer juga menyediakan gedung pernikahan gitu yang namanya itu gedung RGP, Randy Grand Place. Oh iya, Randy Grand Place ya. Nah, jadi tempatnya itu ada di langit. Di langit. Gitu. Di langit ya, bukan di langit. Iya, nggak pakai T. Kalau di langit itu lain lagi ya. Kita kalau pesta berarti terbang dong. Iya. Begitu ya. Iya, selain sibuk di Mosombia, di RWO, kalau tidak salah sih Randy ini pernah kemarin ya ikut pemilu ya. Iya, pemilihan umum. Pemilihan umum. Dan alhamdulillah tidak duduk, guys. Tapi ini duduk ya. Iya, ini duduk. Kalau sekarang dia duduk, tapi kalau kemarin belum rezeki. Belum rezekinya. Cuman sih ada kebanggaan sendiri karena bisa mewakili pemuda untuk naik ke provinsi. Konstelasi politik lah ya. Iya, gitu. dan bisa ke provinsi guys ya. Bukan cuman macam anak muda lain yang cuman banyak kritik tapi tidak ada realisasi. Iya, ada realisasi. Itu bagaimana sih bisa masuk ke dunia politik? Itu memang ada niat atau cuman iseng atau tiba-tiba ada yang menawarkan? Itu bagaimana sih? Jadi mulanya itu sebenarnya jadi menurut kita ya, ini menurut Randy pribadi ya.
engineering, tahu engineering nggak? Teknik, ya, sarjana teknik yang berpolitik yang saya sangat kagum itu Pak almarhum B.J. Habibie. Aduh, siapa sih yang nggak tahu Iya, B.J. siapa Habibie yang ya? nggak tahu lah ya, seorang sarjana teknik yang bisa berpolitik menurut kita, ya. Nah, jadi kebanyakan engineering itu sarjana teknik, kebanyakan itu tidak suka dengan namanya politik, kecuali apa namanya untuk ya kontraktor lah ya, itu kita di luar pembahasan lah ya, itu Allahu a'lam bishawab. Nah, Randi juga seperti itu, terbentuk dengan apa namanya lingkungan teknik yang bisa dibilang kurang suka dengan yang namanya politik. Nah, di suatu saat Mama bilang begini, Randi mau ndak cari pahala lebih besar, ya kan? Nah, Randi bilang, wah apa tuh? Pengen tahu kan? Pengen cari tahu gitu. Apa? Iya, nyalon jadi perwakilan rakyat, gitu. Menjadi perwakilan rakyat. Nah, dari situ mindset yang sudah lama terbangun di lingkungan teknik itu jadi kayak, waduh, kayaknya jalan ninja yang bagus nih. Jalan tikus orang bilang ya. Jalan ninja yang bagus nih buat cari pahala gitu ya kan. Nah, jadi mencoba mencari pengetahuan tentang ilmu tentang politik yang ada di Bola Mongondo Utara, tentang ya beberapa paradigma politik yang beredar di Bola Mongondo Utara. Dan sejauh ini ada juga segelintir orang, ya orang tidak bisa generalisasikan juga semua orang Bolmut berpikiran seperti itu ya. Jadi ada segelintir orang yang berpikir bahwa Ran, siapa yang nambah calon di Dapil 2 sih? Siapa harus provinsi begitu? Siapa harus ke Provinsi Sulawesi Utara dari Bolmut begitu? Kenapa ndak di Dapil 2? Nah, kita berpikir begini, Dis. Jadi perwakilan kemarin ya, periode yang sekarang terhitung sekarang kayaknya sih, periode yang sekarang ini itu ndak ada perwakilan anggota DPR provinsi untuk dari Kabupaten Bola Mongondo Utara untuk Provinsi Sulawesi Utara, kecuali Bapak Haji Teddy Ponto yang kemarin di PAW gitu, yang ya menggantikan begitu ya. Nah, yang terpilih langsung pada periode yang sebelum saya mencalonkan diri itu ndak ada. Jadi tidak ada perwakilan guys untuk Bola Mongondo Utara ini ke provinsi. Bukan menyuarakan, bukan menyesali, tapi melihat itu background itu. Nah, terpikir seperti itu, ya jadi hati itu bergerak bahwa wah kayaknya harus ke provinsi nih, biar orang ada keterwakilan juga begitu dari Bola Mongondo Utara untuk ke provinsi. Tapi alhamdulillah belum rezekinya. Iya, pokoknya yang penting sudah mencoba ya. Nanti kalau ke depan 5 tahun lagi belum tentu ya, belum pasti ya. Siapa tahu mati besok atau lusa. Ya jangan dong ya. Ya takdir siapa yang memang tahu. Memang sih takdir nggak ada yang tahu, cuman jangan dulu dong ya Allah ya. Ya, jadi buat seluruh pendengar Mitra AMG Radio mungkin berpikir kenapa sih acara ini random ya? Ya namanya aja nasi ya, ngobrol asik. Jadi ngobrol tidak ada tema khusus untuk kita bahas ya. Jadi karena kita akan mengulik aktivitas dan kesibukan dari bintang tamu kita. Jadi mungkin kalau kalian mendengar kenapa jadi politik ini ya? Karena memang Randi itu pada dasarnya kemarin pernah mencoba untuk mencalonkan diri. Pernah berkonstelasi di dalam politik. Dan menyalon ya, bukan menyalon kecantikan. Apa tadi, nasi ya? Nasi, bukan ngopi. Ngopi yuk. Kali ini nasi ya, ngobrol asik. Okay. Jadi kita sesuai nama programnya ngobrol asik aja bareng Fandi. Iya, kembali kita ke Mosombia ini. Kita baca komentar dari
ini dulu ya, tadi ada yang sudah komentar cuman terlewat ini ya, nanti sudah di screen ya. Dari Warsito Pua katanya mungkin yang dimaksudkan artikulasi dari Mosombia bisa dipahami dengan secara luas. Ulan atau Warsito itu? Warsito. Oh, Warsito. Dipahami dengan secara luas yang banyak memaknai hal-hal positif. Ya memang wadah Mosombia itu memang apa sih, industri kreatif yang pokoknya hal-hal positif ya, positif yang hal-hal polisi lagi, hal-hal positif yang berkaitan dengan industri kreatif yang ada di Bola Mongondo Utara. Kreatif. Jadi buat kalian semua yang pendengar Mitra MG Radio yang memiliki kreativitas bisa gabung di Mosombia. Atau juga ingin menyalurkan bakat. Bisa siapa hubungi. Tahu kita bisa berkolaborasi lah ya. Bukan mengajar dan diajari, bukan. Bukan, lebih tepatnya kita orang berkolaborasi dan belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Jadi ini begini, kalau untuk ya Bolmut ya, secara Bolmut, jadi orang Bolmut itu belum ada ikon begitu. Menurut kita ya. Tapi ini torang bicara industri kreatif, bukan dari sudut pemerintahan dan politik dan sebagainya. Nah, torang bercerita di industri kreatif. Jadi industri kreatif di Bola Mongondo Utara itu belum ada ikon. Nah, contoh yang Atik maksud itu contoh kayak kalau Kota Mobagu gitu ada Braga. Itu kan ikon industri kreatif lah ya. Nah, kalau Boltim itu ada Novia Bahmit yang populer sebagai ikon industri kreatif yang ada di Bola Mongondo Timur begitu. Nah, Bolmut itu belum ada, Dis. Makanya kalau boleh hayu torang ciptakan, mungkin yang sementara debat nonton bisa jadi ikonnya ikon industri kreatif yang ada di Bola Mongondo Utara di. Kalau di Kota Mobagu kan ada Braga. Ada Braga. Jadi kenapa kita nggak kayak Kota Mobagu? Jadi setiap ada event itu ada Mosombia di dalamnya, ya kan? Bukan seperti di Bolmut pasti bintang tamunya Braga. Berarti dari luar dari Bola Mongondo Utara. Kenapa bukan brand lokal, lokal Bolmut ya? Makanya terima kasih untuk Dinas Pariwisata, bukan memuji tapi sudah menghargai kreativitas orang asli daerah itu seperti itu, Dis. Jadi menurut kita seperti Angko kan, Angko itu diajak menjadi juri kan. Iyalah. Itu salah satu yang menurut kita pribadi itu sangat luar biasa, ya kan. Karena begini, industri kreatif yang ada di Bola Mongondo Utara itu, orang harus bangun sama-sama, Dis. Nggak boleh cuman contoh. Nggak boleh cuman Fandi begitu, nggak boleh cuman Randi. Orang semua yang harus bangun ini industri kreatif yang ada di Bola Mongondo Utara. Begitu sih sebenarnya. Dan terima kasih untuk Kadis Pariwisata ya, bukan mempromosikan, cuman terima kasih banyak sudah mengajak orang berkolaborasi dalam kegiatan yang positif ini di bulan yang suci ini juga. Begitu. Di Ramadan Fair ya. Fair. Dan juga Dinas Pariwisata beberapa kegiatan ini wow banget ya. Kemarin hari ini ada Ramadan Fair, kemarin ada Bolmut Fest. Bolmut Fest. Jadi kayak luar biasa sih Bolmut ini. bisa lebih maju. Khususnya Dinas Pariwisata ya, khususnya Dinas Pariwisata, karena Bolmut Fest itu jadi brand yang saya tahu ya. Bolmut Fest itu jadi brandingnya pariwisata. Jadi brand Dinas Pariwisata begitu. Jadi kalau misalnya Bolmut Fest, berarti Dinas Pariwisata nih. Dinas Pariwisata. Iya. Jadi ini Mosombia ya untuk seluruh pendengar Mitra AMG Radio yang mau bergabung dengan Mosombia bisa hubungi di mana ini? Jadi Mosombia itu ada banyak, ada kalau di Instagram ada Lensa Mosombia. Nah, kalau di YouTube langsung aja sih sebenarnya. Yang paling simple itu langsung melalui email dari Mosombia. Yaitu ada Mosombia, ada email mosombia@gmail.com. Ada juga Mosombia podcast@gmail.com. Ada juga mosombiagarage@gmail.com. Ada beberapa. Nanti email langsung atau langsung aja ke
mosombia@gmail.com, langsung email saja di situ kalau misalnya pengen gabung begitu. Kalau pengen gabung langsung Jo Karen di wedding. Iya. Oh enggak ya? Boleh juga. Boleh juga. Kalau RWO lain lagi ya. Iya, Nanti kalau RWO saya buka rekrutmen itu nanti bisa daftar ya. Dan insya Allah emang selesai Lebaran ini kita juga memang ada sedikit diskusi juga dengan mama papa. Kalau boleh RWO akan dibikin seprofesional mungkin begitu. Cuman ya masih dalam tahap, tidak seperti yang kita bilang, tidak seperti membalikan telapak tangan yang jadi. Iya. Gitu. Iya, dan buat seluruh pendengar Mitra AMG Radio di siang hari ini ya, yang mungkin pengen mendengarkan AMG Radio bisa langsung saja download aplikasinya di Play Store maupun Apple Store. Jangan lupa guys. Kalau sudah silakan dibuka saja dan cari online Radio Box ya. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelum ya di segmen sebelum, bahwa di sesi ini kita akan bermain game bersama Randy Talibo ya. Gamesnya itu cukup mudah, kita akan bermain Truth or Dare ya. Waduh. Jadi kejujuran atau tantangan ini ya. Kayak ujian nasional ini. Untuk bintang tamu sebelumnya itu Kamis ya, dia pernah kewalahan dengan game ini. Oke, langsung saja kita bermain ya Truth or Dare ini Randy Truth or Dare, ya. Truth or Dare? Jujur lah ya. Jujur lah. lah. Ya. Harus jujur ini ya. Jujur ya, emang insya Allah. Ya. Tunggu kita lihat dulu yang mana ini. Ya, coba. Jujur. Apakah kamu pernah dihianati? Ya, kapan dan oleh mantan yang mana? Mantan ya. Ayo, jujur ini ya, jujur. Betul. Jangan disembunyikan ini nanti ya. Hianati, mantan. Dari segi mantan kan dihianati, bukan dari. Dihianati. Maksudnya dihianati ini kan banyak dari pekerjaan. Ini percintaan ya. Percintaan mungkin lebih spesifik ke percintaan. Dihianati, alhamdulillah nggak pernah sih. Oh, nggak pernah, Masya Allah. Tapi ya. Sebenarnya begini Dis, karena kita ke orang alhamdulillah seperti baik-baik ya, mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke orang. Jadi feedbacknya itu alhamdulillah seperti itu juga sih sebenarnya. Oh, alhamdulillah. Ya, kotes lagi. Jadi menurut kita sih seperti itu ya. Jadi maksudnya ketika orang baik ke orang ya, ya dengan secara tidak langsung pasti akan orang itu akan lebih baik lagi seperti itu orang ya. Kalau orang juga bisa mengkhianati orang ya mungkin akan lebih parah lagi itu sih. Orang itu mengkhianati orang ya kan. Iya. Dan alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah enggak. Dan insyaallah enggak. Biasa kan ada namanya kurma. Kok jadi kurma sih? Karma. Iya, karma. Sebenarnya tidak ada jadi kurma. Sebenarnya tidak ada karma, yang ada itu apa yang kita tabur pasti akan kita tuai ya. Kalau kita menabur hal-hal yang buruk ya, pasti kita akan tuai juga dengan hal-hal yang buruk ya. Kalau misalnya Randy seorang playboy, mungkin juga dia akan dihianati ya. Alhamdulillah nggak seperti itu sih guys. Alhamdulillah. Dulu waktu batunangan ya satu-satu aja. Nah, usah ya, ribet lah mau yakin. Mau urus aja satu susah apalagi dua. Tuh sih. Contoh mau makan apa? Terserah. Ada nggak makanan terserah tuh nih? Iya sih, memang so tidur. Iya, so tidur baru dah. Satu aja bikin kesel ya, apalagi dua ya. Batunangan satu orang saja bikin susah, apalagi mau coba-coba dua, susah lah. Oke, kita ke selanjutnya yang terakhir ya, Truth or Dare ini. Nah, Truth or Dare lagi ya. Apa Jangan dare lah. Kenapa sih? Dare kan tantangan gitu ya. Bukan tidak suka tantangan, cuman kayaknya berlebihan tantangan dalam hidup ini. Lebih suka jujur sih. Jujur aja deh. Oke, jujur ya. Jadi Insya Allah bisa ya guys. Ini ujian nasional. Jujur, apa rahasia yang kamu sembunyikan dari orang tuamu yang tidak orang tuamu ketahui? Randy itu dulu adalah seorang
apa Bajingan? ya? Oh bukan. Bajingan tapi dalam konotasi otomotif. Oh, otomotif, Iya. Dulu sering sekali bolos sekolah gara-gara motor. Ikut balapan dulu. Memang anak-anak, memang jiwa-jiwa ini seni itu memang sudah Tapi dari itu dulu jangan, ya. itu jangan diikuti guys. itu yang sering disembunyikan oleh mama papa. Karena alhamdulillah mama papa tuh mengizinkan bawa kendaraan dulu waktu masih SMP. SMP bawa motor, sering kan waktu SMP Bolangitang itu sering bawa motor. Oh SMP so bawa motor ya. Ya motor abal-abal lah ya. Iya maksudnya waktu zaman SMP dia sudah ikut balapan ya. Ini contoh yang buruk. Ini contoh yang buruk guys. Jadi jangan diikuti. Pernah ikut balapan dulu waktu masih SMP. Jadi waktu masih sekolah itu pernah bolos sekolah gara-gara balapan. Pernah dikejar-kejar polisi gara-gara balapan. Tapi itu dulu ya. Oh iya pernah. Iya pernah. Waduh. Ini anak memang nakal ya. Orang bilang apa sih? Apa sih waktu di belakang kantor bupati tuh JBS apa Jalan Baru apa JDS apa sih? JB Nggak tahu Jalan sih. Baru Soalnya aku kalau SMP anak kalem ya nggak pernah keluar. Iya serius. Kalau orang bilang lalu itu waktu masa-masa SMP itu di belakang kantor bupati itu dapat nama JB kalau nggak salah, dan itu nggak ada lampu guys. Nah, orang sering balapan di situ dulu. Gelap-gelapan. Iya, Ya. Balapan ya, bukan mesum di enggak. Enggak. Alhamdulillah enggak. Bukan terbuat di sini ya. Iya. Jauh ya dari Bolangitang ke sini. Iya. Karena memang bandel ini anaknya. Tapi itu emang rahasia yang tidak orang tua tahu. Sampai sekarang. Allahu alam kalau sekarang ya. Mungkin karena banyak juga orang yang tahu, mungkin ada yang ngobrol sama orang tua atau bagaimana ya. Tapi kayaknya enggak deh. Nggak tahu juga ya seperti apa. Karena melihat anaknya sekarang ini memang alim, soleh juga ya, masya Allah. Udah menikah pula ya. Jadi buat seluruh pendengar Mitra MG Radio yang, siapa itu? Tidak usah, so ada anak dia. Boleh tapi berteman. Kita bangun industri kreatif bersama. Gabung nih mau Sombia. Iya, kemarin waktu tadi malam Angko Bajuri itu kan ada penampilan beberapa vokalis kan. Ada semi karaoke kan yang di panggung kemarin di Ramadan Fair tadi malam yang nyanyi-nyanyi itu. Oh iya, Iya, itu kan ada beberapa juga vokalis cewek yang wow juga, luar biasa suaranya. Mungkin ya bisa bergabung di Musombia Manajemen mungkin. Iya, kalau nggak salah sih itu Wiwi. Iya, dia pernah historinya itu pernah ikut lomba di Makassar. Masya Allah. Suaranya memang bagus sih. Nanti kita undang di sini ya dia. Kalau dia ada waktu. Oh iya, siapa tahu Wiwi juga bisa podcast di Musombia Podcast nanti. Kita ngobrol-ngobrol soal juara-juara Anda. Oh iya, Van. Kalau boleh minta nomornya mungkin kita bisa undang di Musombia Podcast. Boleh. Dan sebenarnya begini Van ya. Menurut kita juga orang-orang kreatif seperti siapa tadi namanya? Wiwi. Iya, orang-orang kreatif seperti Wiwi itu sebenarnya harus orang publish. Harus orang publish karena begini loh. Orang nggak tahu siapa yang akan booming pada siapa yang akan menjadi ikon yang kembali tadi, siapa yang akan menjadi ikon industri kreatif yang ada di Bolamondo Utara, ya kan? Nah, orang mungkin nggak tahu ya, mungkin yang sementara nonton mungkin, ya kan? Ya kan, Des? Ya begitu sih sebenarnya. Iya. Ya nanti part 2 kita akan di podcastnya Mosombia nanti ya. Insya Allah. Nanti Bapak atur. Oh iya, Vandis dulu yang in frame di Mosombia Podcast. Nanti insya Allah berikut yang mungkin yang bakalan nonton atau yang Fandi sebutkan tadi bisa ya kita boleh nanti atur waktu saja ya. Soalnya Fandi memang sibuk. Asik. Gak sih, maksudnya kayak
kesibukan pekerjaan, terus ada yang minta bikin baliho, desain. Jadi memang ada yang bikin buket juga, jadi memang waktu itu disesuaikan nanti ya. Tapi untuk Mosombia nanti akan diluangkan waktu ya. Kita akan bahas walaupun Mosombia walaupun saya sendiri udah pernah buat janji tapi belum tepat waktunya. Iya, ini bintang tamu kita ini ya sudah lama dari Januari sih kalau nggak salah ya, tapi memang sibuk banget karena kan nyalon ya gitu, nyalon nggak punya waktu, sibuk dia. Ya seperti itulah ya guys. Iya, oke. Waktu di studio telah menunjukkan pukul 33 menit lintas dari jam 2 siang ya. Karena kita sudah di akhir sesi untuk program talk show. Nanti untuk seluruh pendengar setia mitra AMG Radio, nanti kita akan berjumpa besok di program yang sama, di jam yang sama dengan bintang tamu kita yang lainnya lagi. Nanti dia bintang tamunya ini ada hubungannya juga dengan Mosombia. Nantinya. Mungkin siapakah dia? Apakah dia seorang laki-laki atau perempuan? Mungkin vokalis Mosombia atau gitaris atau drummer, atau apakah dia sudah menikah atau belum? Iya. Kalau belum menikah, beruntunglah kalian yang cewek-cewek ya, bisa berkenalan langsung. Ya, Randi terima kasih untuk waktu sama-sama. Sudah hadir di studio AMG Radio yang tidak seberapa ini. Masya Allah, ini yang belum sempurna dari luar biasa sih sebenarnya ini ya. Sudah meluangkan waktu untuk AMG Radio untuk Fandi undang ya. Kalau begitu Fandi pamit juga ya. Randi Iskitalibo pamit. Oke, akhir kata kami berdua pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.